Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MBS Talk. Teman setia di Segala rasa. Halo Mitra MBS. Halo Gimana guys. nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan puasanya lancar. Lancar, Ya. karena pasti bentar lagi udah menuju kemenangan. Bener Bener banget. banget. Ini udah mendekati ya. Udah mulai hari mendekati. kemenangan. Hari raya Idul Fitri. Nggak kerasa ya, kayak cepet banget gitu. Jangan bener-bener cepet banget tau. Iya. Kayaknya baru kemarin kita sahur pertama, tiba-tiba udah mau sahur terakhir. Yang bikin cepet kalau mau tahu apa nggak? Mau tahu nggak yang bikin cepet tuh apa? Apa-apa? Ya karena kita kebanyakan rebahan, scroll aja kayak, oh udah buka gitu kan. Jadi kayak kurang mewarnai Ramadan gitu loh. Oh, kita berbeda. Kalau aku kebanyakan ngedit jadinya Bener-bener. jadinya nggak kerasa kalau tiba-tiba kok udah lebaran, udah hari terakhir puasa gitu kan. Nah, Sakip, kita kan udah di minggu-minggu terakhir bulan puasa. Nah, aku mau nanya ke kamu, udah aman puasanya? Maksudnya Aman. tidak ada yang mekal? Tidak boleh itu, tidak boleh. Terus momen apa sih yang paling berharga ketika di puasa Ramadan tahun ini? Momen berharga puasa Ramadan tahun ini adalah dimana saya apa yang berharga ya? Bingung. Kayak segala aspek kan maksudnya kan berharga yang nggak bisa diceritain gitu ya. Mungkin kita bukber sama temen ngumpul-ngumpul gitu kan. Terawih bareng temen gitu. Apalagi kita kan full di sini, orang tua tuh jauh di sana tuh kan ya. Berarti kita ya bener struggle sendiri tapi kayak enjoy aja sih. Apalagi kan ditemani oleh netizen Indo yang random ya. Gitu pasti kayak jadi asik aja gitu. Kamu nggak mau nanya balik aku? Iya apa coba? Tebak lah gini. Langsung gitu. Yang paling berharga di Ramadan tahun ini, kan kita sekelas ya? Iya. Kemarin waktu bukber sama anak-anak yatim. Oh iya sih. Iya itu benar-benar. Berharga banget tau, kayak di situ aku dapat pelajaran yang paling berharga. Maksudnya kan anak rantau, sama-sama ibaratnya mereka nggak ada orang tua, aku juga di rantauan ini nggak ada orang tua. Tapi masih beruntungnya aku masih bisa berhubungan, masih bisa melihat orang tua aku. Sedangkan mereka kan ibarat kata udah nggak bisa lagi gitu ya. Itu Iya. reminder kita banget, ayo gitu. Mumpung ada waktu, yuk kita pulang. Ayo pulang. Gitu kan. Jadi itu kayak kalau aku lagi homesick, kadang aku inget-inget itu. Kamu enak loh homesicknya masih bisa ketemu, masih bisa teleponan. Tapi kalau kalau mereka rindu orang tua kan mereka kayak cuma Iya, bener. gitu kan. Itu kayak Sabar kamu gitu harus kan. kuat, mereka aja kuat, masa kamu kuat? Iya benar. Itu berkesan sih. Apalagi ada ayam ya yang kemarin tuh deket kolam gitu kan. Itu ada ayam itu kayak dia diem aja kayak, jadi itu kayak ada definisi kita tuh harus selalu berdiri tegak gitu kan, berdiri lurus gitu, teguh gitu kan. Belajar dari ayam yang kemarin ya. Kan langsung aja sih Din kayaknya kalau lebaran nanti tuh mungkin menurut kamu ada yang membedakan gak gitu dari yang sekarang sama yang dulu waktu kecil nih? Pasti kan ada ya. Apalagi kamu kan kita berbeda lawan jenis, mungkin ada vibes tersendiri gitu yang nggak bisa hanya orang tahu ya, coba. Dari yang versi cewek dulu ya, lebaran versi cewek. Boleh. H-1, ini mungkin Mitra MBS juga merasakan, bagi Mitra MBS yang perempuan, H-1 sebelum lebaran pasti itu udah sibuk beres-beres rumah. Benar, iya. Dari pagi, kalau aku sendiri dari pagi itu kayak udah mikir, nanti aku mau ngapain ya, aku harus nyapu, harus bersihin jendela, terus harus rapi-rapi, harus gelar tikar, pokoknya malam itu ruang tamu udah harus rapi gitu. Karena kan kita di lebaran mau nyambut tamu. Iya. Dalam Islam sendiri kita harus Menyambut tamu gitu. Memuliakan tamu gitu. Jadi rumah tuh harus dalam keadaan bersih. Iya sih, bagus itu. Emang penting kan. Kan sekali seumur hidup lah bersih gitu. Pas lagi lebaran gitu kan. Pokoknya rumah paling bersih dan rapi itu ketika Lebaran sih. Iya, benar. Terus habis itu dari pagi sampai sore tuh. Nanti sore ke malam, waktu malam takbiran, itu biasanya aku sendiri sibuk. Waduh, sibuk ngapain tuh? Saham. Aku pasti buat kue, kalau enggak agar-agar gitu. Boleh. Biasanya sih buat brownies, karena aku sendiri penyuka brownie. Gitu. Iya. Terus sampai malam Terus sampai malam itu kan itu dari habis Isya. Enggak gitu. Gimana? Saking banyaknya berarti ini. Saking
banyak Oke, aku nggak lupa bisa mau cerita apa. diceritain. Jadi kalau malam, kamu punya kebiasaan nggak sih? Kalau aku sendiri di keluarga aku tuh kalau malam ke rumah nenek, karena kebetulan rumah nenek itu agak deket juga. Jadi waktu malam takbiran tuh pasti ke rumah nenek, ngumpul bareng di situ, makan-makan. Oh iya gitu. iya iya iya. Nanti setelah pulang dari situ baru tadi buat kue sampai Mm-mm. malam. Nanti malam-malam ngobrol dulu biasanya sama ibu. Oh boleh boleh ya. Curcol gitu kan sama Iya. sesama cewek Deep gitu. talk ya. Iya, deep Boleh talk. boleh iya bener bener bener. Nanti jam 2, jam 3 tuh biasanya baru tidur, subuh baru bangun lagi. Habis subuh beres-beres lagi. Pokoknya rumah tuh harus bersih karena kita tadi mau menyambut tamu kan. Benar. Oh baik baik Terus baik. habis beres-beres sibuk kan karena punya adik juga, kadang bantuin adik ngurusin bajunya, mukena gitu kan, persiapan sama sholat. Habis itu sholat id, habis itu Baru makan. Nah habis itu. itu baru lega, kayak dah nggak apa ya, dah nggak ada beban lagi gitu. Boleh boleh sih. Nah kalau cowok tuh gimana sih, aku kepo. Soalnya aku punya kakak cowok ya, Nah. dia tuh kayak santai aja gitu, beda gitu. Nah kalau kamu Oh. sendiri gimana? Ya kalau aku sih ya, iya sih santai gitu kan. Tapi kayak ada momentum-momentum sendiri gimana kita harus serius gitu kan. Nggak serius juga sih kayak lebaran kan gitu kan. Paling ya kita dimulai dari sebelum ke besok lebaran gitu. Jadi kan waktu itu tuh sempet pengen buka puasa, nggak ada takjil, nggak ada makanan gitu kan. Akhirnya bingung makan apa, ya udah air putih aja sama ya apa gitu kan. Aduh lapar, pengen beli mie gitu kan. Tetangga sebelah kan kayak jual warmindo gitu no. Pas lagi jual, permisi bu mau beli mie gitu kan. Mau beli mie. Oh mie-nya nggak ada, udah habis, belum ada lagi, belum stok lagi gitu kan. Emang belum makan mas gitu kan? Iya belum, udah belum makan gitu. Oh ya udah ini ketupat sama kentang gitu kan. Dapat mah lumayan, nggak apa-apa sih. Maksudnya nggak sebanding nggak sih? Kamu banyak mie, aku tepat lah, enak banget. Ya udah tak bawa tuh ke rumah gitu kan, ke rumah nih bu dikasih gitu. Oh ya udah balikin lagi nih, kasih lagi. Jadi kayak di rumahku tuh tradisinya kalau malam takbiran tuh tuker-tuker makanan. Nanti kita bawa rendang, datang-datang kayak balado, telur balado gitu kan. Telur balado ngasih, ntar kita dapet kayak semur apa gitu. Ya boleh sih, boleh kayak gitu. Bagus, berarti apa ya? Ada antar tetangga tuh kayak Rukun-rukun. rukun, benar. Nggak rukun. julid-julid gitu Saling sih. Berbagi, bagus. Itu kan ya vibes ya zaman dulu, kayaknya sekarang juga masih tapi kayak jarang kelihatan aja gitu. Iya. Itu sih paling. Nah terus ya abis itu kan pas maghribnya, paling malamnya itu takbiran, pasti takbiran. Kalau kamu takbiran dari jam berapa sampai jam berapa? Kan kalau anak-anak tuh biasanya dari habis maghrib sampai malam banget, sampai jam 3-an tuh kadang aku masih denger suara anak-anak takbiran. Iya sih. Kuat banget gitu loh. Jam 3-an gitu kan takbiran gitu kan. Tapi kayaknya aku lebih jarang takbiran Idul Fitri gitu. Di Idul Adha baru iya gitu kan. Kenapa? Karena kan Idul Adha tuh nggak di rumah. Kalau Idul Adha tuh nggak di rumah. Ya jadi kalau Idul Fitri di rumah. Jadi di rumah itu takbirannya kita di mana, di jalan sama temen gitu kan. Takbir nggak takbiran sih, jalan-jalan doang gitu kan. Takbir keliling atau gimana? Ya Allah Akbar, iya keliling. Tapi kita pakai motor berdua apa bertiga aja gitu. Pelan-pelan takbirannya, boleh lah gitu kan. Terus udah capek belum? Ntar kita beli kebab gitu kan. Udah beli kebab, persiapan tidur besoknya. Nah besoknya ini nih, kita udah siap-siap semua, berangkat. Udah tuh berangkat. Pasti ntar pulang ke rumah, ya udah ada semua, udah rapi kan gitu, Karena udah kan rapi. kalau cowok mah biasanya terima jadi aja. Heeh, nggak terima sih? jadi. Kayak cewek, ibu tuh pada sibuk nyiapin ini gitu. Tapi pernah juga sih, ada juga yang kita bantu-bantu kan karena mungkin di keluarga nggak ada ceweknya ya, paling ibu doang. Ayo bantu bikin ketupat nih, bikin ketupat. Udah bikin, kok nggak jadi gitu, nggak paham gitu kan. Ya udah kita bantu isi berasnya aja. Berhasil jadilah jadi. Paling bantu nemenin orang tua, ayo temenin beli nastar gitu kan. Nah kue lebaran nih pasti. Astor tuh wajib, Astor. Ya, bener-bener. Astor tuh wajib. Itu makanan legend banget. Legend. Dari aku kecil sampai sekarang udah gede tuh. Di setiap rumah pasti ada Iya, Astor. tapi hati-hati aja di. Iya. Nanti tuh itu kan mau ke rumah tetangga nih. Ih ini monde enak nih. Bukan nih kalengnya. Rengginang, nipu banget. Bener banget. Gimana ya mau nggak diambil nggak enakan. Tuan rumahnya di depan ambil aja deh, apa dikit. Bener banget itu pasti. Itu jebakan Batman ya. Jebakan. Padahal kita juga nemenin orang tua beli nastar jauh-jauh hari, tapi pas buka tuh dimakan juga. Ntar hari-hari tuh beli lagi. Habis udah tuh. Habis sebelum lebaran. Kue nastar putri salju tuh yang putih itu. Yang Ikonik. itu kan
Nastar, Putri Salju, Astor, Rengginang, benar-benar. terus apa lagi ya? Ya sirup sih. Iya, Sirup. Fanta biasa ada juga sih. Iya ada. Jadi inceran biasanya. Ya gitu kenyang sih, maksudnya kita salam-salaman dulu keliling-keliling. Nah pasti ya dapat tuh THR. Nah buat umuran kita mungkin ngerti uang dan aman, tapi kalau buat adik-adik kita yang kecil jangan harap. Nah, ini di sini nih uangnya mama pegang dulu ya, gitu kan. Bener banget tau. Apa? Uangnya itu kita pegang dulu ya. Ini uangnya mama simpen gitu kan, udah disimpan, ntar ditagih. Mah duitnya mana? Emang ada? Nggak ada, iya bener keselin banget itu kayak. Banyak banget itu Ya Allah, tapi mau gimana nggak apa-apa sih, nggak ngerti uang gitu. Tapi semakin gede, kadang kita malu ya. Heeh. Mau minta, padahal sebenarnya kita juga butuh. Iya sih. Lebih kayak ya udah kalau dikasih ya udah sih. Alhamdulillah. Enggak ya. Kalau Sedih enggak nggak sebenarnya. apa-apa. Heeh. Karena Terus pemasukan ketika lebaran tuh ya itu gitu. Kalau misalnya nggak dapet THR, nggak ada pemasukan. iya nggak ada pemasukan kayak gimana ya mau healing-healing. Tapi kalau kita dapat THR banyak, kita pengen beli jajan nih yang kita nggak pernah bisa beli di rumah. Pas pengen beli tuh kayak di warung tuh nggak ada. Kalau nggak ada pasti tutup. Karena masih lebaran kayak, tapi mau beli apa ya? Mau makan ketupat rendang terus juga udah bosen. Heeh. Apalagi makin kesini vibes Ramadan tuh paginya sampai jam berapa nih masih kerasa. Siangnya udah mulai bosen. Udah bosen. Malamnya itu kayak udah sore ke malamnya kayak udah biasa gitu. Sampai ada netizen mendeskripsikan konten lebaran ya kayak pagi itu ibarat kita kayak seleb-seleb kayak Una atau ya kayak Ustazah Oki ya gitu kan. Nah itu paginya. Nanti siangnya itu udah kayak siapa ya? Kayak itu udah di luar nalar gitu kan. Iya sih bener banget. Ada juga yang buat konten dari jam 7 sampai jam siang tuh pas subuh salam-salaman ke rumah tetangga. Nanti habis zuhur sampai malam tuh udah tinggal tidur. Iya tinggal Aku tidur. biasanya gitu sih emang. Iya mau Sibuknya gimana tuh lagi. di pagi sampai siang. Di siang sampai sore tuh udah kayak udah capek, udah males gitu. Mau gimana lagi sih, vibesnya gitu doang ya. Nah mungkin di lebaran kedua nih, lebaran kedua nanti kita berkunjung lagi, dapet lah THR lagi kalau dapet. Kalau enggak ya udah gitu. Ini kalau dulu ya, dulu mengingat masa kecil juga. Aku kan punya saudara laki-laki, punya kakak. Jadi kalau lebaran itu pasti dia beli mainan tau. Kalau kamu beli mainan gitu nggak? Lebaran enggak sih, enggak disimpan aja udah duitnya. Gitu. Kalau kakak tuh pasti beli mainan yang mobil-mobilan, biasanya pistol-pistolan. Pistol-pistolan. Kan pasti ada yang jualan kan waktu lebaran tuh pasti banyak jualan mainan. Iya Kata sih. aku gitu. Pinter pedagangnya, THR-nya banyak. Akhirnya kan mumpung duitnya masih banyak gitu kan. Ya jadi boleh mereka lah. buka, bener-bener. Di tukang mainan sih, tapi yang paling kesel tuh kalau ke tukang mainan yang mamang-mamang tukang agar, tau nggak? Misalkan kita, ayo tukang agar ada datang, ayo beli, misalkan kita kayak ngambil kayak potongan gambar gitu, ntar dicelup itu angkanya keluar. Nah aku tuh pernah dulu kan nyoba beli tuh, nyelup dapat 30 angkanya lupa sih, tebak aja 30. Dapat tuh monopoli. Monopolinya habis, digantinya apa? Agar. Nggak sebanding, masih kesel, bener. Aduh, mama kasihan. Bener ngeselin banget itu kan. Apalagi yang itu tuh yang apa dicoret yang kata item-item digosok-gosok, bom itu kan. Padahal itu udah berhasil bomnya nggak kena, tapi kayak ih ini ada garisnya enggak gagal, agar. Ih licik banget itu kesel banget. Ya itu waktu kecil gitu sih gitu kan. Nggak apa-apa. Mana nggak bisa kita ulang lagi. Kalau kamu lebaran tadi ini pulang? Insya Allah pulang sih. Kamu nggak pulang berarti ya? Enggak, kalau aku lebaran tahun ini stay in Semarang. Aku jadi akamsi banget gitu. Aduh, padahal ya itu sih kan ikoniknya ya, tapi ya nggak apa-apa. Mencoba hal yang baru, vibes baru. Saya juga sebenarnya pengen Lebaran tuh nggak pulang, jadi kayak ke daerah asal Bogor aja gitu, nggak ke Jawa. Tapi karena orang tua mau ya udah ngikut aja nggak apa-apa. Tapi aku mau pesan buat mitra MBS yang emang kalau kalian punya biaya, terus punya waktu, punya tenaga juga, ya udah pulang aja gitu. Iya. Karena momen-momen kebersamaan di Idul Fitri itu kan cuma setahun sekali. Bener-bener. Gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau nggak pulang tuh sayang banget gitu. Tapi kan setiap orang kan berbeda-beda gitu. Ya gitulah, mau gimana lagi gitu kan. Di situ udah mulai iklan-iklan nggak ada. Ya.
Udah mulai Karena sedih Ramadan gitu. udah mulai Habis. Paling iklan lebaran gitu kan. Tapi kayaknya algoritma iklan itu juga puasa ya emang khas gitu ya. Dari pagi itu misalkan ya kayak kultum-kultum, siangnya marjan, bimoli, makanan semua. Ntar sorenya tuh pas buka nggak ada promah gitu kan. Ih apa? Ya gitu sangat-sangat bagus tidak apa. Ini cukup ya kita? Iya, cukup Kita udah ya. terlalu panjang ngobrol-ngobrol. Oh ya buat mitra MBS, apa namanya, bukan reminder ya. Jangan lupa ambil THR. Betul nggak? Ya, jangan lupa ambil. Tapi ini adalah segmen terakhir segmen terakhir dari MBS Talkjill. Karena bener setelah banget. ini Talkjill udah nggak ada lagi karena Ramadan udah habis. Jadi mungkin aku mau berterima kasih dulu nih buat teman-teman dari staff, kru, dan narasumber yang udah bersedia mengisi segmen Talkjill. Dan aku juga mau berterima kasih kepada mitra MBS yang sudah menonton Talkjill selama 1 bulan. Semoga di kepengurusan berikutnya MBS Talk ataupun Talkjill diadakan lagi gitu. Oke. Sepertinya cukup ya. Cukup. Nggak ada pesan-pesan atau apa gitu? Nggak ada. Tidak ada sih, paling kayak nikmatilah masa mudamu, THR-mu. Mungkin cukup. Cukup ya. Jangan lupa like, comment, share, dan Subscribe. Mudah sih ya. Akhir kata, Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah guys.